saudara sekalian, hari-hari ini kondisi dunia, sekali lagi saya katakan, amat mengerikan. Dengan hadirnya atau pecahnya peperangan yang ada di Timur Tengah. Lalu saudara sudah menyaksikan bagaimana Irak berhadapan dengan dua raksasa, saya katakan Amerika dan Israel. Ya, wah ini luar biasa. Bahkan ditafsir bisa mengundang sebuah keadaan yang sangat mempengaruhi dunia. Ya, bahkan perang dunia ketiga dikatakan bisa terjadi dalam kondisi-kondisi yang ada hari ini. Nah saudaraku, belum lagi kita dengar berita lampu akan mati. Uang di bank tidak bisa diambil. Kita bingung ya saudaraku. Yang punya uang banyak sih bingung. Yang gak ada uang tambah bingung lagi. Jadi sama bingungnya. Yang punya uang ya bingung, yang gak punya uang tambah bingung saudaraku. Kenapa tambah bingung? Coba kalau semua macet. Yang punya uang mungkin ada simpanan kita. Susah. Mungkin simpanan kita 1 bulan udah habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kita alami dampaknya. Ya. Tetapi ada satu perjanjian Tuhan bagi kita. Bahwa kita ini bukan hanya kewargaan negara Republik Indonesia. Tetapi kita juga ada warga negara sorga. Jadi ekonomi kita tersimpan di sana. Oleh karena itu tidak bisa digoncang saudaraku. Ekonomi dunia bergoncang, ekonomi kita tidak tergoncangkan. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di dalam sebuah ekonomi yang tidak tergoncangkan dan itu hanyalah ekonomi kerajaan Allah. Nah, saya ajak kita baca dulu ayatnya ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 29 kita baca satu-satu ayat. Ya, 2, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Yang berfirman, sejak kalau yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di depan mata kita goncangan itu terjadi. Ya. Belum lagi minyak. Ya. Sehingga pemerintah kita dengan bijaksana mengarahkan supaya masyarakat bangsa kita pakai mobil listrik. Karena minyak akan macet, saudara. Kalau perang ini terus berkelanjutan, minyak dari sana tidak bisa mengalir kemari. Ya, terhambat oleh perang. Kapal-kapal tanker yang membawa minyak itu tidak bisa masuk. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga semua kita dalam kondisi yang berjaga-jaga. Ya, orang hidup berjaga-jaga, was-was terus, enggak enak saudara. Oleh karena itulah saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Firman Allah berkata ungkapan 1 kali lagi
menunjuk kepada perubahan. Akan terjadi perubahan yang besar. Nah, kalau goncangan ini saudaraku sudah mulai terjadi, kita lihat perubahan-perubahan besar akan terjadi. Belum lagi kalau kita terkena imbasnya uang dipotong dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Kayak dulu ya, pernah terjadi. 1.000 jadi 1 rupiah. Ya. Mertua saya waktu itu belum mertua ya. Itu baru jual perusahaan, satu perusahaan dijual. Begitu terima uang, baru beberapa hari uang dipotong. 1.000 jadi 1 rupiah. Jadi nggak ada gunanya jual pabrik itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan besar akan terjadi. Mau berlindung kemana? Tidak ada tempat perlindungan yang lain. Perlindungan kita hanyalah Allah sendiri. Hanya Tuhan. Bapak Ibu, dalam penantian kita, Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menyambut gerejanya. Tetapi sebelum itu akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Di negeri kita perubahan besar terjadi dari bensin ke listrik. Ya. Sudah belum lagi disuruh persiapkan air minum. Karena kalau listrik padam, air tidak bisa mengalir sampai di rumah. Jadi kita mesti bikin sumur pompa, katanya begitu. Ya, tapi saya sih berserah aja sama Tuhan. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Tapi yang saya tahu, Tuhan selalu memelihara umatnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ini hari-hari terakhir, saudaraku. Kita sudah tidak asing lagi mendengar tentang akhir zaman. Ini hari-hari terakhir. Siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya disibukkan oleh perkara-perkara lahiriah. Ingat, semua di bumi akan berubah. Hanya satu hal yang tidak tergoncangkan, itu ekonomi kerajaan Allah. Kita mesti masuk ke dalamnya. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Allah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah. Mari hari-hari terakhir ini tingkatkan ibadah. Tidak ada pelarian saudara, tempat yang lain. Saudara harus lari kepada Tuhan. Ya. Jangan lari kepada apapun. Ingat sekali lagi, ekonomi tidak akan menjaga, membela, melindungi, menjamin kehidupan saudara. Yang bisa menjamin hidup kita hanyalah Allah sendiri. Oleh karena itu saya himbaukan seluruh jemaat gereja penyebaran Injil. Hari-hari akhir ini siapkan diri saudara dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan datang, sudahkah kita siap? Harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Cara apa yang berkenan kepada Tuhan? Saudara, kalau kita datang beribadah, hendaknya kita mengerti dan memahami bahwa kita beribadah bukan sekadar hadir di gedung gereja, tetapi Anda dan saya berjumpa dengan Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang suci, Dia adalah Allah yang kudus. Setiap orang yang berhadapan dengan Tuhan harus kudus. Itu tidak bisa ditawar. Kita mau mentaatinya atau kita tergeser keluar. Tinggal kita pilih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih,
Ini peringatan-peringatan sebuah keadaan dunia yang terjadi sekarang. Itu sebenarnya peringatan untuk kita umat Tuhan supaya siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya ingin bawa sedikit kita kepada ekonomi kerajaan Allah. Tapi saya ingin kita lihat dulu Matius pasal 6. Ayat 19 dan 20. Matius 6, 2, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, tidak membongkar serta mencuri. Ini peringatan Tuhan hari-hari terakhir. Maksudnya apa? Bukan berarti lalu apa yang kita punya kita boroskan semua saja. Maksudnya adalah jangan kita hanya sekedar mengumpulkan harta di bumi ini saja. Karena perkara-perkara di dunia ini, semua harta dunia tidak bisa kita bawa ke sorga. Semewah apa rumah kita, semewah apa mobil Anda, tidak bisa bawa ke sorga. Yang bisa dibawa ke sorga adalah iman. Iman kita kepada Yesus. Itu yang menjamin kita ke sorga. Jadi iman itu harus terjaga, terpelihara. Saudara, itulah sebabnya begitu pengaruh dunia untuk menggugurkan iman kita begitu kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dunia sekarang ini demi harta. Orang bisa melakukan banyak hal, banyak cara untuk mendapatkannya. Walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Yang penting mendapatkan apa yang dia harapkan, inginkan, yaitu harta dunia. Tapi firman Allah berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ini yang diingatkan kepada kita, bukan berarti harta kita buang saja, bukan. Tetapi karena banyak orang mengorbankan imannya demi harta. Banyak orang mengorbankan dirinya demi harta. Tapi Tuhan ingatkan kita. Mungkin kita hidup sederhana. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Yaitu lewat ibadah kita. Iman saudara, perbuatan kita. Di dalam kebenaran. Itu yang akan membawa kita mengumpulkan harta di sorga. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang akan terjadi saudara. Kalau rumor-rumor ini benar. Sehingga uang di bank tidak bisa keluar. Saudara-saudara sekalian, mobil kehabisan bensinnya. Saudaraku, air bersih tidak ada lagi. Bagaimana manusia hidup dengan aman? Ada pujian berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Langit dan bumi boleh lenyap, sabda Allah itu kekal.
Itulah sebabnya sabda Allah menjadi benteng perlindungan kita. Artinya apapun terjadi engkau pegang, percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah tidak pernah gagal. Sebab Dia Allah pencipta, firman-Nya itu berkuasa, yang tidak ada menjadi ada, diciptakan oleh firman. Dan kalau kita berlindung kepada firman itu, maka Anda pasti aman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, saya ingin ingatkan kita bahwa tanah air kita sebenarnya bukan di bumi ini. Tanah air kita yang sebenarnya ada di sorga. Itulah sebabnya hati kita tidak boleh terikat oleh dunia. Hati kita harus terikat di sorga. Ibrani 11 ayat 6 berkata, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang saya maksud ayat 16. Ayat 16, Pak. 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah menyiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu, tanah air kita tanah air surgawi. Allah menyediakan sebuah kota namanya kota emas. Saya sebutkannya kota emas karena kota itu terdiri dari emas jati, emas murni. Ini kota yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu hati kita tidak boleh terikat kepada dunia. Hati kita harus ke sorga. Karena di sana ada sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Itu kota semawi, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kita semua ada di sana. Jadi nggak usah bingung. Saudaraku, mau bank macet, mau air tidak ada. Kalau semua itu terjadi, saya yakin gereja akan diangkat oleh Tuhan. Karena Allah tidak inginkan kekasih-kekasihnya mengalami sebuah keadaan yang begitu sulit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita dengar, walaupun ini mungkin hanya rumor saja, tapi ini mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan diri bahwa ini tanda-tanda mendekati gereja akan diangkat oleh Tuhan. Saudara, karena itu kita tidak boleh ngeri, tidak boleh takut. Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan takut. Apapun kondisi yang terjadi di atas bumi ini, jangan takut. Karena yang menjaga kita bukan pengawal-pengawal dari pasukan-pasukan yang terlatih. Yang mengawal kita itu dari sorga. Saudaraku, Anda tidak boleh gentar. Tetapi Anda harus hidup sebagai anak kerajaan. Anda dikawal oleh pasukan dari sorga. Firman Allah berkata dari sorga mata Allah tertuju kepada setiap kita. Dia mengawal setiap langkah-langkah kita. Dia berkawal di mana kita berada. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, yang pasti di sorga disediakan sebuah kota yang mulia bagi Anda dan saya. Dan kalau berbicara tentang kerajaan saudara, itu pasti, ya kita baca dulu Filipi 3 ayat 20. Filipi 3, 20. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus
Luar biasa. Tanah air kita di sorga. Dia tidak pernah tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, langit boleh bergoncang. Tapi tanah air yang dibangun oleh Allah tidak tergoncangkan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, itu sebabnya berlindunglah kepada sabda Allah. Beribadahlah sesuai dengan Allah kehendaki. Berdoalah memasuki hadirat Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Allah agar supaya Anda tetap terjamin keselamatan. Ya, itu penting sekali. Sehingga barulah kita bisa menikmati ekonomi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, untuk menikmati, mendapat bagian dalam ekonomi kerajaan Allah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mau hidup di dalam kerajaan itu. Kalau Anda tidak hidup dalam kerajaan Allah, masa mendapat bagian dari ekonomi kerajaan itu? Tidak mungkin kalau kita bangsa Indonesia minta jaminan ekonomi dari Australia. Tidak mungkin. Anda mesti jadi warga sana dulu, baru dapat jaminan. Tidak mungkin orang dari Singapura minta jaminan di Indonesia, jaminan ekonominya. Tidak mungkin. Kecuali dia jadi warga negara Indonesia, baru dapat jaminan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin menikmati ekonomi kerajaan Allah, Anda harus hidup dalam kerajaan itu. Kita harus jadi penduduk kerajaan Allah. Kita harus menjadi anggota kerajaan Allah. Kita mesti hidup di dalam kerajaan Allah. Baru kita alami sebuah ekonomi yang tidak tergoncangkan. Yaitu ekonomi kerajaan. Dan hidup kita akan terjamin. Saudara-saudara, kenapa kita banyak kali mengalami kesulitan? Karena kita hidup di dalam area kerajaan Allah, tetapi hidup kita selalu mengikuti keinginan daging. Kita hidup secara duniawi, tetapi tinggal di dalam kerajaan Allah. Sehingga orang berpikir, loh, setia berdoa tapi enggak diberkati. Ini sering bahasa yang terdengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya bukan berdoa. Persoalannya bukan beribadah. Tetapi persoalannya kita harus jadi warga negara surga. Baru dapat jaminan dari surga. Ya. Walaupun kita ada di area kerajaan, tapi hidup kita secara duniawi, kita hanya mengikuti keinginan-keinginan daging. Kita hanya memuaskan keinginan-keinginan daging. Tidak mungkin kita akan menerima warisan dari kerajaan Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau kita melihat orang tidak percaya Tuhan tetapi berkelimpahan. Jangan heran. Kenapa? Karena dunia ini sudah berada di bawah kekuasaan gelap. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan pasti mereka dijamin hidupnya oleh iblis. Tapi itu hanya di bumi ini saja. Tetapi orang yang hidup dalam kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Itu doa dari Tuhan Yesus diajarkan kepada kita.
Orang yang hanya mengejar hidup duniawi, keinginan-keinginan daging, rela mengorbankan apa saja, asalkan menikmati harta berlimpah. Saudara, itu hanya sampai di liang kubur. Setelah itu dia menghadap kursi pengadilan. Tetapi anak-anak kerajaan yang hidup di dalam pekerjaan Allah di bumi ini, saudara-saudara sekalian, maka di bumi akan menjadi seperti di sorga. Dijamin Tuhan. Ya. Ini yang harus dipahami. Sehingga kita tidak bingung melihat orang di luar Tuhan kau diberkati. Baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 19. Supaya saudara juga tahu ayat. Orang bantu bacanya. Boleh lihat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi orang keluar menolak Yesus. Tapi kok dia kelihatan diberkati? Ya. Memang karena dunia di bawah kuasa gelap. Kalau kita juga pergi saya meninggalkan pelayanan, saya lebih baik hidup secara duniawi. Saudara, bisa saja dikasih keberhasilan oleh setan supaya yang lain bisa ikut-ikutan. Saudara, karena itu iman jangan ikut-ikutan. Haleluya. Ya. Saudara. Tetapi dunia di bawah kekuasaan gelap. Tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Tuhan berikan kepada mereka yang hidup di dalam kerajaan. Ayatnya jelas. Ulangan 8 ayat 18. Ini agak menyimpang khotbah saya sedikit. Oke. Ulangan 8 ayat 18. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebab Max mengukuhkan perjanjian yang dikenakannya sumpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia di bawah kuasa gelap, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dahsyat. Jadi iblis menguasai dunia udah ompong, saudara. Kenapa? Karena kekuatan memperoleh kekayaan itu ada pada saudara, ada pada saya. Hanya persoalannya saya katakan tadi, kenapa tidak bisa? Karena kita hidup dalam kerajaan Allah, tetapi tindak laku kita hidup memuaskan keinginan-keinginan daging. Kita terus terikat oleh bumi. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, tapi coba lihat rencana dalam hidup kita. Saudara, kita di Madiun itu sudah kehabisan lahan parkir. Memang lahan parkir kan kecil aja. Sementara kendaraan mulai banyak. Jadi yang samping itu, yang punya ruko samping ngomel melulu. Kendaraan gereja tidak boleh parkir di depan saya. Aduh, saya bilang Tuhan bagaimana? Ya. Harus ada lapangan parkir. Tapi kita tanya tanah yang di depan itu dengarnya katanya 3M. Karena itu mau dibikin tempat pom bensin. Lalu saya angkat kepada Tuhan. Tuhan, untuk tanah itu cocok pom bensin atau parkir gereja? Ya saya bawa ke Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ya udah pom bensin aja. Ya udah kita nunggu lagi. Bagaimana Tuhan? Pom bensin atau parkir
untuk umat yang datang ibadah. Tuhan yang kasih keputusan. Ya. Dan harganya saya minta di bawah 1 M. Pendeta memang aneh kadang, saudara. Mau seenaknya itu ya. Karena kalau segitu ya kita susah, saudara. Kalau di bawah 1 masih bisa. Dan kalau 3M itu nggak cocok. Saudara-saudara sekalian. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan umat. Jadi saya tidak pernah khawatir. Ya, saya cuma bilang, Tuhan parkirnya udah nggak bisa loh Tuhan. Karena kan kecil, parkir ruko, cuma depan ruko itu kan cuma 4 meter lebih. Ya kalau sudah puluhan sepeda motor mau diparkir di mana itu? Mau tidak mau meluber kiri kanan dia. Nah kita lihat apa kerajaan Allah itu supaya kita hidupi. Kalau kita kerajaan Allah mungkin pikir udah masuk gereja cukup. Belum. Mari kita lihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17. Ya. Saudara sudah dapat di HP ya. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Ini terkadang macet ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Inilah kerajaan Allah. Jadi apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah bicara soal kebenaran. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang hidup dalam kerajaan Allah, tetapi dia hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam kejahatan. Itu sama seperti Adam dan Hawa. Hidup di taman yang Tuhan bangun, tetapi dia mengikuti apa kata setan. Itu kan berarti pengkhianatan. Coba bayangkan. Dia hidup di taman yang dibangun oleh Allah. Dikasih makan oleh Tuhan, tinggal makan, tinggal tidur. Tetapi dia mentaati apa kata setan. Apa bukan pengkhianatan itu? Kita ini umat Tuhan. Umat Tuhan itu harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita selalu mengikuti keinginan-keinginan daging, kita harus paham bahwa Allah itu kudus. Keinginan daging itu apa? Boleh saudara baca di dalam Galatia pasal 5. Ya, silakan. Ya. Nah ini perhatikan dengan baik. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian. Terus? Nah, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
kita hidup di negara Republik Indonesia ini, kalau tidak mentaati aturan-aturan negara ini, maka hidup kita pasti susah. Ya. Kita nggak bayar pajak, kita pergi jalan pakai sepeda motor nggak pakai helm, kita bawa kendaraan roda 4 nggak punya SIM. Itu kan bikin sulit sendiri. Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian, jadi matikan dulu, mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat orang yang suka iri, orang yang suka ribut. Bapak Ibu, walaupun berdoa, ibadah, puasa, dan segala macam melayani. Tapi kalau gaya hidupnya seperti itu, susah. Karena itu di luar kerajaan. Kita satu tempat, tetapi hati kita yang menentukan. Kita dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah. Masing-masing kita bisa introspeksi. Tetapi kalau kita ada di dalam kerajaan, hidup sebagai warga negara sorga, jaminan itu turun dari sorga untuk Anda dan saya. Allah yang menjamin melalui orang-orang yang punya tugas, punya kewenangan untuk mengatur ekonomi itu. Saudara kekasih Tuhan, ini yang membuat jadi masalah. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenarannya, saya harap kita yang harus menjelaskan hal-hal ini. Karena Tuhan mau sebuah umat yang hidupnya berkerajaan. Kamu inilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang berkerajaan, itu adalah umat kepunyaan Allah. Saudara, umat kepunyaan Allah, ingat bahwa Allah itu kudus. Umat kepunyaan Allah haruslah kudus. Karena itu dalam pengakuan iman Kristen, aku percaya adanya sebuah gereja yang kudus dan am. Sebuah gereja yang kudus dan am. Itu yang kita harapkan. Agar kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah itu. Ini kebenaran, karena waktunya udah mau habis. Saya lompat aja, di damai sejahtera. Saudara harus tahu bahwa Yesus sebagai Raja, dia adalah Raja damai. Amin. Yesus itu Raja damai. Ya kalau dalam rumah tangga kita berantem melulu, masa ada Yesus? Nggak ada. Betul atau benar? Kasih Tuhan. Yesus itu Raja damai. Kalau hati kita iri sama orang lain, apakah ada Yesus? Nggak bisa. Kalau sedikit-sedikit kita emosi, sedikit kita marah, apa ada Yesus? Yesus itu Raja damai. Dan dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, mari kita pelajari dan lakukan kebenaran.
Kalau kita ingin melihat rancangan-rancangan Tuhan terjadi. Di akhir zaman pencurahan hujan awal dan hujan akhir. Itu bukan karena supaya kita melimpah secara rohani. Bukan hanya itu. Tetapi pelipat gandaan di bidang ekonomi kerajaan Allah itu pun terjadi. Jadi pelipat gandaan bukan hanya pelipat gandaan rohani. Tetapi pelipat gandaan dalam ekonomi kerajaan Allah itu pun akan terjadi. Oleh karena itu dalam keluarga kita harus damai. Kalau kita ingin melihat kebenaran firman ini tergenapi. Hidup dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Langsung aja sukacita. Ya. Keluarga Allah itu selalu sukacita. Amin, Saudara. Apakah sukacita itu ditentukan karena kita makan nasi dengan daging rendang? Bukan. Makan nasi dengan kecap tidak ada masalah, tetap sukacita. Ya. Kalau Anda makan nasi hanya dengan kecap asin saja, sukacita itu Tuhan rubah seperti capcay. Haleluya. Tetapi biar makan daging kita penuh di meja dengan segala macam sayur-sayurannya. Hati kita pahit. Kita makan daging rendang itu seperti makan sayur pepaya, daun pepaya yang pahit. Beda, saudara. Sudah begitu badan kita makin hari makin kurus. Hati kepahitan mana bisa gemuk, saudara. Ya, sebab pahit itu tidak membawa kehidupan. Itu bintang jatuh itu masuk di air jadi pahit. Itu semua yang hidup mati. Karena bintang itu, saudara lihat di Wahyu. Namanya absintus. Bintang jatuh di mata air. Semua air jadi pahit. Dan semua yang hidup mati. Jadi kalau hati Anda pahit, itu membawa kematian. Bukan kehidupan. Jadi jangan pernah mempertahankan kepahitan di hati kita. Lebih baik berdamai supaya sukacita. Amin, saudara. Tuhan bilang sukacita. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena cap tikus juga bisa kasih sukacita, saudara. Nah, brandy itu bisa kasih sukacita. Tapi kalau pengaruhnya habis, berubah jadi duka cita. Oleh karena itu orang kalau udah minum cap tikus, nggak berhenti. Karena kalau udah berhenti, udah habis pengaruhnya, jadi duka cita lagi. Jadi dia minum lagi, suka cita lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Itulah kerajaan Allah. Hiduplah di dalam kerajaan Allah. Maka Anda akan dapat jaminan dari Allah. Dunia boleh bergoncang. Kerajaan Allah tidak pernah goncang. Semua bisa goncang. Hanya satu kerajaan yang tidak bisa goncang. Semua ekonomi berdampak goncang. Tapi ekonomi kerajaan Allah tidak akan goncang. Itu dasar. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi.
Saya kalau lihat materi rasanya masih 1 jam lagi. Tapi kalau lihat di sana waktunya habis. Itu dari tadi udah merah nolnya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ya. Kita bersyukur. Mari perhatikan kebenaran firman Allah itu dan hidupilah dalam hidup kita. Sekali lagi tekanan saya semua akan bergoncang. Dan ini sudah mulai terdengar. Ya, saudaraku, artinya isyarat Tuhan agar kita berlindung kepada sabda Allah. Karena firman Allah itu kekal. Langit bumi lenyap. Firman itu kekal. Dan hanya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan semua umat yang hidup di bumi ini, di dalam kerajaan Allah. Begitu bumi akan dibumi hanguskan oleh Tuhan, umatnya akan diangkat. Dibawa disingkirkan ke padang gurun, selama bumi dimusnahkan. Dikuasai oleh antikris. Kita ada di padang gurun yang penuh dengan sukacita. Nyanyian di padang gurun membahana, sementara bumi penuh dengan duka. Saudaraku, di padang gurun di sana ada nyanyian pujian yang terus berkumandang. Sementara di bumi ada pembantaian besar-besaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja akan istimewa di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan. Yaitu dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin.